Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Jumat 28 November 2025. Renungan hari ini berjudul Saat Filsafat Tak Lagi Cukup. Firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Stoik adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno, didirikan oleh Zeno dari Citium sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Inti ajaran Stoik adalah kebahagiaan sejati ditemukan dalam hidup sesuai dengan akal budi dan kebajikan, serta menerima segala sesuatu yang terjadi dengan sikap tenang. Stoik mengajar para pengikutnya tidak boleh dikuasai oleh emosi negatif seperti marah, takut, atau sedih, melainkan harus mengendalikan diri dan menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari takdir. Orang Stoik percaya bahwa kebajikan seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Stoik juga menekankan pentingnya menerima segala sesuatu yang tidak bisa kita ubah dengan lapang dada. Namun, ajaran Stoik yang menekankan kekuatan diri sendiri dan kebajikan pribadi ternyata tidak mampu memuaskan kerinduan terdalam hati manusia. Justinus Martir, yang kita kenal sebagai seorang apologet Kristen, pernah menjadi seorang Stoik dalam pencariannya akan kebenaran. Ia belajar berbagai aliran filsafat, namun tetap merasa hampa dan tidak menemukan jawaban tentang Allah yang sejati. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria tua Kristen yang bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah menemukan kebenaran?" Pria tua itu kemudian memperkenalkan Yesus Kristus sebagai kebenaran sejati. Percakapan itu menggugah hati Justinus untuk mencari kebenaran dalam kitab suci. Bagaimana Alkitab memandang ajaran Stoik ini? Alkitab memang mengajarkan beberapa prinsip yang mirip, seperti pengendalian diri dan ketekunan dalam menghadapi penderitaan. Namun, ada perbedaan mendasar antara Stoik dan iman Kristen. Jika Stoik mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka Kristen mengandalkan kekuatan dan kasih karunia Allah. Jika tujuan hidup Stoik adalah mencari kebahagiaan dalam kebajikan pribadi, sedangkan Kristen dipanggil untuk memuliakan Allah dan hidup dalam hubungan dengan Allah. Jika Stoik menerima penderitaan sebagai takdir, sementara Kristen percaya bahwa Allah tidak menakdirkan manusia untuk menderita, namun memakai penderitaan untuk membentuk karakter dan iman kita. Renungkanlah, seperti Justinus yang akhirnya menemukan kepuasan sejati hanya di dalam Kristus. Apakah kita masih mencari jawaban dan makna hidup di luar Kristus? Atau sudahkah kita membuka hati untuk menerima kebenaran dan kasih karunia Allah yang sejati yang hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus? Hanya di dalam Dia, hati manusia yang paling dalam dapat dipuaskan dan hidup memperoleh tujuan yang sebenarnya. Beranikah kita hari ini
meninggalkan sandaran pada hikmat dan kekuatan diri sendiri, lalu sungguh-sungguh hidup dalam kasih Kristus dan berjalan dalam kebenarannya. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan, sukacita melimpah, dan nikmat senantiasa. Kata-kata bijak hari ini, ketika filsafat berhenti memberi jawaban, kasih Kristus mulai menjawab kerinduan jiwa yang terdalam. Puji Tuhan, renungan yang indah mengingatkan kita semuanya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Bapa, hari ini aku membuka hati untuk menerima Kristus di dalam hatiku dan mulai berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Kami akan sangat berterima kasih jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mau mengirimkan renungan ini kepada keluarga dan teman-teman yang lainnya, agar mereka semua ikut diberkati dengan renungan-renungan yang indah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Haleluya. Amin.